Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Khadijah Surabaya yang berbahagia, serta pemirsa channel YouTube SMP Khadijah Surabaya yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama, melanjutkan rutinitas kita mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim yang biasanya kita laksanakan setiap hari Jumat setelah sholat duha. Anak-anakku, semoga kalian semuanya tetap dalam rahmat Allah, selalu dijaga kesehatannya, tetap semangat menuntut ilmu, tetap semangat melaksanakan ibadah-ibadah, khususnya ibadah puasa Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menjaga lisan. Anak-anakku, saat ini kita diharuskan untuk jaga jarak secara fisik. Namun ingat, kita harus tetap menjaga silaturahim kita dengan teman sejawat, dengan kerabat, dengan sahabat, bahkan dengan guru-guru kita ataupun sanak saudara kita yang jauh di sana, dengan memanfaatkan media yang saat ini semakin canggih. Oleh karena itu, di dalam berkomunikasi hendaknya kita tetap menjaga lisan, menjaga ucapan agar tidak ada yang bisa menyakiti teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita. Tidak ada ucapan kita yang keluar dari mulut kita yang bisa menyakiti mereka. Oleh karena itu, inilah pentingnya menjaga lisan. Pada kali ini kita akan mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim halaman 138. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila musannif hadzal kitab, wa khususan ila walidina wa masyayikhina wa masyayikhina wa asatidina wa awladina wa talamidina wa dhurriyyatina ila akhir dhurriyyatina yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim.
wa alla yatakallama lan yen to ora ngomong sapa wong bi kalami lawin kelawan omongan kang lahen ghairi mufidin kang ora maedahi didinihi maring agamane man wa dunyahu lan dunyane man wa alla yatakallama bi kalami lawin ghairi mufidin lidinihi wa dunyahu, dan hendaknya seseorang tidak berbicara hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak berfaedah, baik itu bagi agamanya ataupun hal-hal dunianya. Ini ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya, di mana pembahasan ini pun masih dalam topik yang sama, yakni faslun fima yajribu rizqa wa ma yamna'u rizqa, yakni pasal yang menerangkan tentang hal-hal yang bisa menarik rezeki dan juga menghambatnya, dan juga hal-hal yang bisa memanjangkan usia dan juga memendekkannya. Di mana pada pembahasan sebelumnya, tentunya pada video sebelumnya telah dijelaskan tentang amalan-amalan yang bisa mendatangkan rezeki atas izin Allah Subhanahu wa taala, di mana diantaranya yakni sholat-sholat sunnah seperti sholat duha dan sholat witir, dan juga surat-surat pilihan yang telah ditulis oleh musannif dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini. Setelah tuntutan amalan-amalan tersebut ditutup dengan sholat witir, di mana setelah sholat witir hendaknya seseorang tidak berkata, tidak membicarakan hal-hal yang tidak ada gunanya, hal-hal yang tidak berfaedah, baik itu untuk agamanya ataupun perkara dunianya. Apabila ia tidak bisa melaksanakan hal tersebut setelah sholat witir, ya sudah, mending tidur saja daripada kita pakai untuk membicarakan orang lain, untuk mengeluh, di mana mengeluh itu tiada hentinya dan tidak ditujukan untuk Allah. Daripada kita tidak murojaah, tidak mutolaah, bahkan malah melakukan hal-hal yang tidak berfaedah, sebaiknya setelah sholat witir tidur. Nah, itu lebih baik daripada membicarakan hal-hal yang tidak berfaedah. Nah, topik pada pembahasan kali ini yakni alla yatakallama bi kalami lawin ghairi mufidin, yakni tidak membicarakan apapun yang tidak berfaedah. Ini artinya kita dianjurkan untuk menjaga lisan kita agar tetap senantiasa membicarakan hal-hal yang berfaedah. Memangnya apa sih pembicaraan yang tidak berfaedah? Pembicaraan yang ghairu mufidin, di antaranya pastinya riba. Sebelumnya saya juga pernah menjelaskan dalam video sebelum-sebelumnya tentang kerugian-kerugian dari riba. Selain riba, pastinya mencela orang lain, kemudian kita menggerutu sehingga kita menghabiskan waktu kita hanya untuk mengeluh, kemudian menyesali hal-hal yang telah lalu tanpa solusi. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak berfaedah. Di dalam kitab Arba'in Nawawi yang juga teman-teman belajar di SMP Khadijah, terdapat sebuah hadis di mana potongan hadisnya berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berbicara hal-hal yang baik,
Atau apabila dia tidak bisa membicarakan hal-hal yang baik, lebih baik diam. Di dalam hadis ini tersirat pesan bahwasanya apabila kita hendak membicarakan sesuatu, kita hendak berbicara, hendaknya kita berpikir terlebih dahulu, apakah ucapan kita itu nantinya akan bermanfaat, atau minimal apakah ucapan kita itu tidak ada matorotnya, tidak merugikan diri kita sendiri atau tidak merugikan orang lain. Apabila hal itu sudah terpenuhi, ucapan kita tidak akan merugikan orang lain, silahkan dibicarakan dengan baik-baik. Ini adalah hal yang sepele, namun seringkali kita terpeleset hanya karena hal sepele ini. Kita terpeleset karena membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Awalnya kita ingin duduk-duduk sejenak, beristirahat sejenak. Kemudian teman kita datang mendatangi kita. Mulailah ia mengajak bicara. Tadi saya bertemu dengan A. Ternyata si A itu sekarang ini, itu, ini, membicarakan keburukannya. Akhirnya kita tidak sadar, kita terpancing dengan pembicaraannya. Nah, inilah pembicaraan yang tidak ada gunanya. Apabila kita temui yang demikian, hendaknya kita diam saja. Anak-anak sekalian, oleh karena itu hendaknya kita harus menjaga lisan kita, karena apapun ucapan yang telah keluar dari mulut kita itu akan menjadi tanggung jawab kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Qaf ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Al-ayat. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya tidak ada satupun ucapan, baik itu ucapan yang baik ataupun ucapan yang buruk, yang tidak diawasi dengan malaikat pengawas. Ada yang menamakan bahwasanya malaikat pengawas tersebut adalah raqib dan juga atid. Kita telah mengenal bahwasanya malaikat yang mencatat amal baik ataupun buruk kita itu adalah malaikat raqib dan juga malaikat atid. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika kita berbicara baik ataupun buruk, maka kita harus mampu, harus bersedia untuk mempertanggungjawabkannya kelak di akhirat. Kemudian selanjutnya waqila lan jawuhaken man utawi sapane wong iku istaghala lamun ketungkol sapa wong bima kelawan barang la ya'nihi kang ora maedahi apa maing wong yafutuhu mongko dadi pot ing ma apa ma barang ya'nihi kang maedahi apa maing wong. Kemudian ada yang berkata bahwasanya man ishtaghala bima la ya'ni yafutuhu ma ya'ni. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak berguna, maka ia telah kehilangan hal yang berguna baginya. Seumpama kita berada dalam suatu kelas, seharusnya sebagai seorang pelajar ketika di dalam kelas
ketika pelajaran sedang berlangsung, kita mendengarkan guru yang sedang menjelaskan. Kemudian kita mengikuti diskusi bersama teman-teman kita. Apabila ada yang tidak difahami atau kurang difahami, hendaknya kita bertanya. Itu adalah hal yang berguna ketika kita di dalam kelas, ketika kita berada di dalam kelas. Namun, apabila ada seorang siswa yang ngobrol sendiri dengan temannya, membicarakan hal-hal yang tidak berguna, sehingga dia tertinggal penjelasan yang telah dijelaskan oleh gurunya, dia tidak mengikuti diskusi dengan teman-temannya, sehingga ketika pelajarannya usai, dia tidak mendapatkan ilmu sebagaimana yang didapatkan oleh teman-temannya. Teman-temannya memperhatikan dengan baik, mengikuti pembelajaran dengan baik, mendapatkan rezeki berupa ilmu yang bermanfaat. Sedangkan yang tidak mengikutinya bahkan meremehkan pembelajaran tersebut, dia menjadi fakir ilmu. Nah, perlu diketahui bahwasanya rezeki itu tidak berupa materi, tidak hanya berupa materi, namun juga bisa berupa ilmu ataupun pemahaman ilmu dari guru kita ataupun teman-teman kita. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, marilah kita gunakan waktu kita sebaik mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Bahwasanya di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya baginya. Ketika seseorang itu meyakini bahwa itu tidak ada gunanya, maka otomatis ia tinggalkan. Kemudian ketika seseorang itu meyakini bahwa itu adalah hal yang bermanfaat, langsung ia kerjakan. Nah, dalam memeluk agama Islam, kaum muslimin itu terbagi menjadi dua golongan. Ada kaum muslimin yang muhsin, golongan yang berbuat baik. Ada pula kaum muslimin yang musyi, golongan yang berbuat buruk. Di antara ciri kaum muslimin yang muhsin, yang berbuat baik adalah ketika ia berbicara, ia menganggap bahwasanya pembicaraannya, ucapannya itu adalah amalnya, sehingga ia sangat berhati-hati ketika ia hendak berbicara, karena ia beranggapan bahwasanya itu adalah amalnya. Apabila ia berucap buruk, maka ia telah beramal buruk. Anak-anakku sekalian, itulah yang seharusnya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seorang ulama yang bernama Bazar Jamhar berkata, "Qala Bazar Jamhar, idza ra'aita nalikane weruh sapa sira ar-rajula ing wong lanang yukthiru kang ngakehaken sapa wong al-kalama ing ngomongi fastaiqin mongko ngeyakina sapa sira bijununihi kelawan edane rajul." Nah, seorang ulama yang bernama Bazar Jamhar di sini berkata, apabila engkau melihat seseorang yang yukfirul kalam, yang banyak omongnya, maka ketahuilah bahwasanya dia itu adalah orang gila. Sampai-sampai orang yang banyak bicaranya dan berbicara tidak berfaedah disamakan
dengan orang yang gila. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Qala nandika sapa Ali Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, idza tamma takalani sampurna apa al-aqlu akal naqasa mungko sudo apa al-kalamu omongi. Kemudian sahabat Ali, di mana beliau ini terkenal sebagai sahabat yang sangat cerdas, dan kecerdasannya ini diakui oleh Rasulullah. Sahabat Ali berkata, apabila akal seseorang itu telah sempurna, maka berbicaranya itu sedikit. Bukan berarti dia diam ketika ada sesuatu yang bermanfaat, tidak. Maksudnya dia mempersedikit omongan agar dia bisa berbicara hal-hal yang bermanfaat, sehingga tidak ada yang sia-sia dari ucapannya. Qala ngendika sapa al-musannifu, Kiai Musannif rahimahullahu taala, ittafaqa petokni kedua insun fi hadzal ma'na ing dalam iki arti apa syair. Kemudian Kiai Musannif menulis sebuah syair, di mana syair ini sangat cocok untuk pembahasan kita kali ini. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamu wa ayqin bi humqil mar'i in kana mukthiran. Idza tamma tatkalane sampurna apa aqlul mar'i akale wong, qalla mongko sithik apa kalamu omonge wong, wa aikin lan yakina sapa sira bihumkil mar'i kelawan komronge wong, ingkana lamun ana sapa mar'u iku muksiron wong kang akeh omonge. Nah, di sini musannif yakni Asy-Syaikh Az-Zarnuji membuat syair yang berbunyi idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa ayqin bi humqil mar'i in kana muksiran. Apabila akal seseorang itu telah sempurna, maka pembicaraan itu akan sedikit. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang banyak bicaranya, apalagi berbicara yang tidak berfaedah, itu adalah orang-orang yang bodoh. Anak-anakku, marilah kita menjaga lisan kita dari apapun, apa saja yang haram, yang makruh, bahkan yang mubah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mulut untuk kita hanya satu. Loh, kenapa kok hanya satu? Kok nggak dua seperti mata? Bayangkan, mulut satu saja, berapa banyak dosa yang kita hasilkan hanya karena satu mulut ini. Apalagi kalau ada dua. Ada seorang ulama yang berkata, yang berpesan, satu mulut ini hendaknya kita gunakan untuk berzikir kepada Zat yang Maha Satu, yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita tidak bisa berzikir, hendaklah diam. Itu adalah pesan para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu benar-benar menjaga lisan mereka dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dikisahkan dalam sebuah hadis, ketika masa Rasulullah SAW, saat itu Rasulullah berada di dalam suatu masjid. Saat itu beliau dikelilingi oleh para sahabat.
Kemudian Rasulullah seketika berkata, sebentar lagi akan datang seorang ahli surga dari arah pintu yang sebelah sana dengan menunjuk sebuah pintu. Nah, kemudian tidak lama lagi datanglah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Seketika itu Rasulullah pun meliriknya, sehingga para sahabat karena saking penasarannya dengan perkataan Nabi Muhammad SAW tadi, beberapa sahabat langsung menuju kepada sahabat Abdullah bin Salam. Seketika itu para sahabat yang penasaran langsung bertanya kepada sahabat Abdullah bin Salam, wahai Abdullah bin Salam, amal apa yang telah engkau kerjakan sehingga Rasulullah SAW berkata bahwasanya engkau adalah ahli surga? Seketika itu pun Abdullah bin Salam hanya menjawab, sesungguhnya ibadahku itu tidak lebih baik daripada ibadah kalian. Artinya ibadah kalian itu sebenarnya lebih baik daripada ibadahku. Akan tetapi saya benar-benar menjaga hati, menjaga lisan agar bersih dari hal-hal yang tidak berfaedah. Masya Allah. Kemudian di dalam hadis lain disebutkan bahwasanya Abdullah bin Salam ini adalah satu-satunya sahabat yang dikatakan bahwa dia adalah ahli surga. Ini adalah karunia, anugerah dari menjaga diri dari mengucapkan hal-hal yang tidak berfaedah. Semoga kita bisa meneladaninya. Waqala akhar, waqala lan ngendika sapa akharu wenehi, an-nutqu zainun was-sukutu salamah, fa idza naqta fala takun miktharan. An-nutqu utawi ngucap iku zainun pengaes, wasukutu lan utawi menang iku salamatun selamat. Fa idza naqta mongko takalane ngucap sapa sira, fala takun mongko ojo ana sapa sira iku miktharan mongko akeh ngomonge. Ma inna dinta ora ketun sapa sira ala sukutin ing atase menang marrotan saambalan. Walaqad nadimta lan nekti temen ketun sapa sira alal kalami ing atase omong miraron kalawan bola-balik. Kemudian ada musannif lain yang membuat syair, an-nutqu zainun was-sukutu salamah, fa idza naqta fala takun miktharan. Bahwasanya berbicara itu adalah hiasan, sedangkan diam itu adalah sebuah keselamatan. Fa idza naqta fala takun miktharan. Apabila engkau berbicara, maka janganlah engkau berbicara berlebihan. Karena ma inna ditta ala sukutin marrah, engkau tidak akan menyesal karena diam hanya sekali. Walaqad nadimta 'alal kalami miraran, akan tetapi engkau akan menyesal karena berbicara berkali-kali. Nah, penyesalan dari diam daripada penyesalan dari ngomong yang tidak berfaedah itu lebih besar. Penyesalan berbicara yang tidak berfaedah. Di sini disebutkan bahwasanya berbicara itu adalah hiasan. Hiasan bagi pembicara
yang tidak ada madaratnya. Namun apabila pembicaraan itu sudah tidak berfaedah, maka itu tidaklah hiasan lagi. Anak-anakku sekalian, pemirsa di rumah, dari kajian ini kita telah belajar tentang pentingnya menjaga ucapan. Ini adalah hal yang sepele, karena berbicara itu adalah hal yang setiap hari dan setiap waktu kita lakukan. Namun karena itu adalah hal yang sering kali kita lakukan, seringkali pula kita terpeleset karenanya. Oleh karena itu, hendaknya kita berhati-hati dalam berbicara. Semoga kita diselamatkan dari terpelesetnya lisan. Nah, anak-anakku, kemudian manfaat apa yang kita dapatkan dari menjaga lisan? Pastinya manfaat yang pertama, dengan menjaga lisan kita juga menjaga hati diri kita sendiri dan juga menjaga hati orang lain. Karena apabila kita telah salah berbicara, maka dikhawatirkan itu akan menyakiti hati orang lain. Kemudian yang kedua, pastinya dengan menjaga lisan kita telah menjaga perdamaian. Tidak ada ghibah, tidak ada celaan, tidak ada gunjingan. Kita selalu damai dan selalu menjalin tali silaturahim dengan baik dan benar. Kemudian manfaat dari menjaga lisan selanjutnya, kita bisa mengontrol diri kita. Apabila kita terbiasa dengan menjaga lisan, maka ketika kita kaget, ketika kita refleks, maka ucapan yang keluar dari mulut kita adalah ucapan-ucapan yang baik, bukan ucapan-ucapan yang kotor, bukan ucapan-ucapan yang kotor. Kita bisa mengontrol diri dengan menjaga lisan. Selain itu, pastinya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, dengan menjaga lisan maka iman kita pun juga akan terjaga. Karena iman seseorang itu ada kalanya bertambah, ada kalanya menurun. Dengan menjaga lisan diri kita, otomatis insya Allah lisan orang-orang di sekitar kita ketika berbicara dengan kita juga akan terjaga. Nah, kemudian selain itu manfaat menjaga lisan selanjutnya, yakni kita akan naik derajatnya menjadi muslim sejati. Karena al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, bahwasanya seorang muslim yang baik, muslim sejati adalah ketika muslim yang lain, muslim di sekitarnya, orang-orang Islam di sekitarnya terselamatkan dari lisan dan tangannya. Maksudnya apa? Orang-orang di sekitarnya tidak pernah tersakiti karena lisannya ataupun karena tangannya. Dan yang terakhir, dengan menjaga lisan, pastinya kita telah menjaga diri dari segala macam dosa. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berdoa, semoga kita dihindarkan dari terpelesetnya lisan, semoga kita mampu menjaga lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik. Apabila tidak bisa, maka hendaklah diam.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kajian kita kali ini bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.